Baik, sekarang kita lanjutkan kuliah kita terkait tensor. Dan kita akan coba kaitkan tensor dengan vektor basis pada sebuah tangent space. Vektor basis, katakan saja A dan seterusnya. Dan ingat, kita recall, kita ingin membuat analogi terkait vektor. Kita tahu bahwa jika T adalah sebuah vektor, atau kita katakan sebagai tensor dari satu, agar mendapatkan komponennya, maka kita lakukan dalam argumen ini sebagai vektor basis EA, maka kita dapatkan komponen TA. Dan juga kalau vektor ini atau tensor dari satu ini kita taruh argumen EA di sini dengan kontravarian, maka dapatkan komponen kontravariannya. Nah, sekarang mungkin kita bertanya, apa kaitan antara vektor basis jika T inilah tensor orde n, misalkan secara umum, maka bagaimana hubungannya dengan vektor basis ini? Ya, ingat, vektor basis inilah kita definisikan di sebuah tangent space, dan tentu pada tiap titik P di mana tangent space berada, vektor basisnya bisa berubah. Nah, di sini sebelum kita bahas, kita perlu mengenal apa istilahnya outer product atau produk luar. Kita handle ini, tapi sebenarnya kalau saya punya sebuah produk luar antara matriks U atau vektor U dan vektor V, misalkan U berisi komponen U1, U2, dan katakan sampai UN, N, dan misalkan saja, atau UM di sini, kita pakai UM, dan misalkan V saya punya komponen misalkan V1, V2, sampai misalkan Vn. Oke, maka produk luarnya adalah kita kalikan masing-masing komponen, jadi U1 V1, U1 V2, U1 V3, dan seterusnya sampai UN Vn di sini, dan juga sampai ke V2 dengan semua komponen, U2 dengan semua komponen V, dan sampai akhirnya UM dengan semua komponen V, seperti di bawah. Inilah contoh daripada perkalian luar atau outer product luar. Dan tentu saja dimensi daripada hasil ini itu akan lebih besar dibanding pada masing-masing vektor yang menghasilkan matriks A di sini. Nah, hal sama dengan EA dan EB. Kalau kita pandang EA sebagai sebuah matriks dan EB sebagai sebuah matriks, maka hasilnya bisa kita nyatakan analog dengan contoh matriks U dan V di sini. Oke. Nah, kita ingin melihat, atau sebelumnya kita recall bahwa kalau saya punya EA, EB, jadi produk luar antara EA dan EB, ini harusnya dapat kita pandang barangkali, atau kita tebak bahwa sebuah tensor orde 2 dan memiliki argumen C di sini dan D di sini, jadi semacam tensor, dan dengan argumen EC dan ED, maka ini kita memberikan komponen daripada kontravarian pada tensor ini, yaitu delta AC, delta BD, seperti itu. Nah, maka sekarang kita lihat kalau ini somehow bisa kita anggap tensor, maka bagaimana dengan ungkapan seperti ini, EA, EB, yang mana kita tahu bahwa TAB adalah komponen daripada sebuah tensor orde 2. Kita recall sebelumnya bahwa T, misalkan T adalah tensor orde 2, maka T kalau saya ingin dapat komponennya, maka saya berikan argumen basis EA dan EB, maka kita dapatkan TAB, dan misalkan T berikan EB ke atas, maka sinilah TAB, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana hasilnya seperti ini? Kalau kita berikan argumen atau kita lakukan semacam kontraksi di sini. Nah, untuk melihatnya kita bisa lakukan, misalkan kita TAB, karena A dan B sinilah dummy index, maka indeks yang bebas, maka anggap ini semacam, jadi ini sebuah skalar, jadi bilangan, jadi bilangan yang in general berbeda jika A dan B berbeda, jika A dan B itu kita ganti-ganti, tapi ini bilangan dikalikan sebuah, katakanlah berbentuk sebagai tensor, maka ini mungkin atau sepertinya adalah tensor, maka seharusnya akan misalkan satu yang bagaimana sebuah tensor orde 2 dikalikan atau memiliki argumen basis di sini, katakan sini C misalkan, dan E dan D. Biasanya di sini menggunakan koma, berarti argumen seperti di sini, dari sinilah outer product.
Maka dengan menggunakan hubungan yang ini, bintang ini, maka kita dapatkan sama dengan TAB delta AC delta BD adalah CD ya, karena A dan B dummy maka jadi artinya semua A sama dengan C, semua B sama dengan D. Nah sekarang lihat, ini sama halnya jika kalau tadi misalkan terhadap argumen ini saya terapkan sebuah, atau saya taruh sini sebuah tensor order 2T yang tentu bebas tidak pada koordinat. Lantas saya taruh sini EC dan ED, maka hasilnya adalah T, CD itu komponen kontravarian pada tensor T, yaitu tensor order 2 yang persis sama dengan ini. Maka kita dapat mengetahui bahwa suku yang ini, kita katakan bahwa T kita bisa tuliskan sama dengan TAB EA EB, atau juga boleh tuliskan sebagai TAB EA EB. Dan ini cukup intuitif, kita bisa perluas ke tensor order n. Sekarang mungkin label A dan B kita bisa gantikan dengan sebuah indeks I, misalkan dengan 1 misalkan untuk A, dan B misalkan I2, dan kita bisa tambahkan sesuka kita I4 sampai misalkan IN di sini. Jadi labelnya seperti itu. Dan kalau kita misalkan punya tensor order n misalkan T, dan itu bisa kita tuliskan sama dengan T, kalau misalkan komponen kontravarian berarti I1, I2 sampai IN. Nah di sini kalikan E, I1 atau produk dengan E, I2 dan seterusnya sampai dengan E, IN gitu ya. Atau kita bisa juga nyatakan ini dengan menggunakan komponen kovarian, yaitu I1, I2 sampai IN. Nanti sini vektor basisnya adalah dualnya, yaitu I1 I2 dan seterusnya sampai dengan IN. Oke. Nah sekarang kita ingin melihat bagaimana tensor berubah terhadap perubahan koordinat. Jadi kalau kita mengganti koordinat kita dari XA misalkan ke X prime A, maka bagaimana tensor berubah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang vektor, mungkin kita perlu tinjau sedikit. Kalau saya punya ya basis, katakan saja sini basis kovariannya, jadi ini basis di koordinat yang baru itu adalah B do X prime A E B gitu ya. Atau untuk komponen basis yang kontravarian itu bisa didapatkan sebagai do X prime A do X B E B. Oke. Nah sekarang vektor juga demikian, kita bisa nyatakan bahwa T prime A itu adalah tensor T yang memberikan argumen basis di koordinat yang baru A seperti ini, dan kita gunakan perubahan basis mengikuti yang ini. Kita dapatkan do X prime A do X B, di sini berarti T, nah basisnya menjadi E B tas, dan ini adalah TB, jadi do X prime A do B T B gitu, komponennya TB. Jadi T prime A adalah do X prime A do X B TB. Hal yang sama kita bisa lakukan untuk komponen kovarian, itu T E prime A adalah do X B do X prime A T, sini EB gitu ya. Ini sama dengan do X B do X prime A T B. Oke. Nah, ingat bahwa tensor T atau vektor itu ketika nyatakan seperti ini itu tidak bergantung pada koordinat yang kita gunakan. Jadi dia bisa kita tuliskan sebagai TA EA atau juga sama dengan T prime A E prime A. Jadi menjadi vektor TA dalam basis EA atau jadi komponen T prime A dari vektor dan basis E prime A. Atau juga sama saja kalau misalkan saya ambil komponen kovariannya EA juga sama dengan T
prime AE seperti itu. Nah, sekarang kita bisa perluas untuk tensor. Kita misalkan kalau sekarang saya punya tensor orde 2 itu T, dan untuk mendapatkan komponen kontravarian, dengan kita bisa gunakan basis pada ukuran yang baru, yaitu seperti ini dengan B. Maka di sini kita dapatkan kita bisa lakukan transformasi basis mengikuti aturan yang ini, sehingga kita bisa tuliskan do x A do xc do x prime B do xd itu lantas tensor dikalikan dengan EC ED gitu ya. Maka ini adalah TCD, sehingga kita punya hubungan yaitu T, inilah TAB tapi T prime ya, T prime AB hasil daripada yang ini itu sama dengan do x prime A do x prime B dibagi dengan do C do xd TCD. Nah, hal yang sama bisa dicoba untuk membuktikan bahwa kalau saya punya komponen bawah kovarian itu adalah do xc do x prime A do xd do x prime B do TCD. Ini bisa dibuktikan dengan cara yang sama, jadi dengan menggunakan basis komponen kovariannya untuk mendapatkan komponen yang ini dan lakukan transformasi basis mengikuti aturan yang ini. Oke. Maka dengan analogi tadi bahwa kita bisa dapatkan ya definisikan vektor atau tensor dari 1 seperti ini, maka kita juga bisa definisikan tensor orde 2 misalkan, tensor yaitu T sama dengan PAB tadi sudah kita lihat sebelumnya seperti ini. Tapi karena benda ini sebenarnya independen dari basis yang kita gunakan, jadi bisa dituliskan TAB dengan menggunakan basis prime E prime B gitu. Maka secara umum jika kita punya atau sebelum sana kita bisa lihat kalau saya punya T prime AB jadi mix antara kovarian sama kontravarian, maka ini bisa didapatkan dengan menggunakan argumen basis seperti ini, mix juga, dan dengan menggunakan transformasi basis yang berbeda kovarian kontravarian tapi cukup intuitif, kita bisa dapatkan seperti ini, do x prime B do x D gitu ya, T E C E D, dan inilah T C D. Maka kita bisa tuliskan T prime B telah do x C do x prime A do x prime B do x D T C D. Oke, nah sini lihat persamaan ini paling tidak memenuhi free index, yaitu di sini A dan B free, juga A dan B free, sementara C dummy dan B juga dummy. Oke. Nah, sekarang kita bisa perluas kalau saya punya sebuah tensor orde n di mana n adalah P plus Q misalkan, dan mungkin ada sejumlah P index untuk bagian kontravarian, ada yang kontravarian memiliki P bar index, dan ada Q untuk kovarian ya. Maka kita sekarang gunakan indeks misalkan berbagai huruf ya, karena harus berbeda secara umum, yaitu ada huruf I, ada huruf J, ada K dan L. Nah, masing-masing ada indeks 1, 2 dan seterusnya, 1, 2 dan seterusnya sampai N, sampai P atau Q, tergantung saya gunakan apakah dia sebagai kovarian atau kontravarian. Oke, misalkan tensor orde n saya memiliki sejumlah P indeks untuk kontravarian, Q indeks kovarian, maka saya tuliskan T saya yaitu tensor orde n sebagai TI1 sampai IP J1 sampai JQ gitu ya.
dengan argumen sini ada I1 sampai seterusnya, dan semua inilah untuk DAM yang ini, yaitu IP lantas IP lantas ini bagian yang atasnya itu kontrafarian, itu J1 basis seperti ini EJQ gitu ya. Nah, ini definisi bagaimana kita bisa melakukan tensor ordn dengan mix indeks covariance sama kontravarian. Dan sekarang kalau saya punya T prime, ada I1 sampai IP dan J1 sampai JP, tadi ini prime berarti dalam basis E prime atau dalam koordinat yang khas transformasi. Itulah lihat saja polanya sini, kalau yang di indeks yang di bawah A maka ini jadi X prime di sini, kalau B maka dia di atas prime ini. Jadi indeks yang free itu mengikuti prime di situ, jadi koordinat yang prime. Di sini kita lihat ini adalah do X prime I1 per do X K1, karena J sudah digunakan kan sampai ada sejumlah seperti ini, I1, I2 dan seterusnya, ada K1, K2 sampai akhirnya do X prime I P do X KP gitu ya. Nah, sekarang bagian yang J yaitu do X L1 do X prime J1 do X LQ do X prime JQ, terus dikalikan dengan T tensor yang bukan prime dengan indeks K, berarti di atas K1 sampai KP dan L1 sampai LQ. Oke. Nah, sekarang bagian yang cukup penting seperti penjelasan apa yang dikatakan di awal, bahwa hukum fisika atau fenomena alam tidak mungkin berubah oleh karena hanya mengganti koordinat, dan fenomena alam itu terkadang mengikuti persamaan dalam bentuk tensor. Misalkan kita punya hukum fisika atau aturan main, misalkan bahwa tensor TAB sama dengan sebuah tensor lain SAB, ya ini mungkin persamaan dalam berkaitan dengan sebuah fenomena, dan sini ada indeks AB. Misalkan kita gunakan koordinatnya misalkan koordinat XA, kemudian kita lakukan transformasi XA ke koordinat X prime A misalkan, maka tentu masing-masing tensor ini akan berubah, itu mengikuti aturan do XA do X prime C do XB do X prime D TAB itu sama dengan do XA do X prime C do XB do X prime D dari SAB. Dan tentu ini kita bisa tuliskan ini jadi TCD prime, dan ini menjadi S prime CD. Nah, persamaan sama. Oke, persamaan sama meskipun dalam koordinat yang berbeda, tapi persamaan tidak berubah. Contohnya misalkan persamaan Einstein, yaitu dalam ruang vakum, yaitu R minus sama dengan 0, ini sebuah namanya tensor Ricci, dan dalam koordinat apapun kita gunakan persamaan tidak akan berubah. Artinya hukum yang mengatur alam ini yang bisa kita lihat dalam bentuk persamaan seperti ini tidak akan berubah oleh karena pergantian koordinat. Nah, hal penting lain yang barangkali saya terlewatkan, tensor itu berubah seperti ini. Jadi kalau dituliskan akibat transformasi koordinat, misalkan tensor komponen tensor orde 2, ini komponen kovariannya itu adalah do XA do XB do X prime C do X prime D dikalikan dengan T AB gitu ya. Nah, kita mengatakan tensor sebuah besaran atau sebuah bentuk tensor mesti memiliki indeks itu karena aturan ini. Nah, seandainya misalkan ada sebuah tensor lain yang atau sebenarnya tensor tapi tidak mengikuti peraturan ini, maka
kita bisa katakan dia bukan tensor. Misalkan contoh real yang kita bahas itu simbol Christoffel yaitu x prime a b c. Itu cukup panjang soalnya, tapi rasanya tidak perlu saya elaborkan di sini, cukup bisa gunakan sebagai latihan. Saya akan tuliskan hasilnya itu do x prime a, do x d, do x f, do x prime b, do x g, do x prime c dikalikan dengan d f g gitu ya. Nah, plus do x prime a, do x d, do kuadrat x d, do x prime c, do x prime d. Di sini kita punya free index a b c, maka juga demikian ini b. Jadi a b c dan yang dibalik suaranya, dan d ini dummy. Nah, seandainya suku ini tidak ada, maka kita bisa katakan bahwa simbol Christoffel itulah tensor, karena ini aturannya mengikuti tensor. Tapi extra term ini itu membuat simbol Christoffel tidak dapat digunakan sebagai tensor, sehingga kita kenal sebagai namanya koneksi affin atau simbol Christoffel, tergantung buku milih dapat yang mana. Dia bukan tensor. Nah, kita recall sebelumnya punya hubungan turunan seperti ini terhadap sebuah vektor V, maka di sini bekerja turunan kovarian kepada VA dikalikan EA gitu ya. Nah, sekarang kalau kita definisikan ini operator kita nabla seperti inilah DA. Ini operator turunan, ini basis berupa matriks, maka operator nabla ini bekerja pada sebuah vektor V disebut sebagai EA do A dengan ini produk langsung itu V kita bisa uraikan seperti VB dan dikalikan dengan EB gitu. Nah, karena DA ini adalah operator, maka dia bisa pindah ke sana. Jadi EA dikalikan dengan do A VB EB yang adalah dari sini ya, itu V, maka ini menjadi EA ini nabla A VB gitu ya, EB, dan karena ini adalah sebuah bilangan atau fungsi, jadi dia bisa pindah ke depan, maka menjadi VB atau sebuah komponen daripada sebuah tensor, maka EA kalikan EB. Jadi kita bisa memandang nabla A VB ini jadi semacam tensor AB seperti itu. Dan kita sudah tahu sebenarnya bahwa inilah outer product daripada dua buah bentuk sebagai tensor vektor, menghasilkan higher rank tensor yaitu tensor E2. Dan kita sebenarnya sudah tahu bahwa kita bisa menyatakan tensor orde 2T ini sebagai TAB EAEB gitu ya. Ini analogi dan ini seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana operator nabla bekerja pada sebuah vektor, dan kita sudah pelajari sebelumnya ungkapannya seperti apa. Sekarang bagaimana jika operator nabla saya itu bekerja pada sebuah tensor orde tinggi, atau kita recall kembali bahwa kita dapatkan nabla itu saat DA kerja pada sebuah vektor V, maka ini VB gitu ya, EB. Sekarang bagaimana jika ini komponen tensor orde 2 atau orde 3? Jadi kita pengen mencari ungkapan misalkan TBC gitu, seperti apa, ada sesuatu bukan lebih tinggi. Nah,
kita sama. Jadi kalau tadi ini tensor D1 di acting bekerja sebuah operator DA, maka kita bisa mulai dari ukuran C dari sebuah tensor misalkan order 2 sama dengan do C, sini berarti T A B, saya katakan dalam komponen kontraferennya E A cross E B gitu ya. Nah ini ingat komponen ini berfungsi fungsi koordinat juga fungsi koordinat, maka kita memiliki 3 suku di sini, yaitu do C T A B, E A cross E B plus D A B do C E A cross E B plus T A B E A do C E B gitu ya. Dan kita ingat turunan daripada basis seperti ini, EA adalah menggunakan simbol Christoffel, yaitu B CA atau AC karena dia simetrik pada dua indeks ini, kalikan dengan EB. Maka suku-suku yang ini dan yang ini nanti akan berkaitan dengan yang di atas. Jadi lihat, sehingga saya bisa tuliskan do CT saya itu adalah do CTAB dikalikan dengan EA, saya tulis ulang di atas. Pertama, lantas ini gunakan aturan yang ini, dapatkan TAB kalikan dengan tensor di sini D AC ED terus dengan EB karena sini B sama ya. Dan suku satu lagi adalah TAB, lantas di sini ada EA kalikan dengan T sotor KD DBC kalikan dengan ED gitu. Nah sekarang lihat di sini yang free index cuma C sih, artinya indeks lain itu adalah dummy, ini bisa saya ganti. Dan sekarang agenda saya ingin mengumpulkan menyamakan semua ini bukan prime, semua perkalian atau produk basis AB ini jadi sama-sama indeks AB. Maka ini saya ingin ganti A yang ini, maka semua D jadi A dan A jadi D, jadi balik kita karena juga dummy. Maka langsung saja DC TAB dikalikan dengan EA cross EB tambah di sini tetap. Nah ini saya ganti D jadi A, ini jadi A, maka konsekuensinya semua A jadi D, maka DB ini A, ini D, ini C ya, EA EB sama dengan ini. Dan suku yang terakhir adalah TAB, ini saya ingin ganti jadi D jadi B, D jadi B, maka semua B jadi D, makanya jadi D, ini jadi D, A tetap. Saya pilihan suku ke depan, semua ini jadi B, di D ya, D karena kontraksi yang itu, C, E A E B. Nah, sekarang semua produk luar waktu bahasa itu sama indeksnya, maka saya bisa gabungkan sehingga saya dapatkan dari do CT do C tensor OD2T saya adalah do CTAB plus, saya pindahkan ini ke depan, ADC TDB tambah BDC TAD. Ini dikalikan dengan EA EB. Maka kalau saya tuliskan ini sebagai do CT adalah TAB dengan analogi dari vektor tadi EA EB. Di vektor tadi kan do C vektor V adalah sama dengan CVA EA. Ini tensor D1, sekarang tensor D2 seperti ini, ada seperti ini, dan itu sama dengan yang di atas ini. Maka tentu suku dalam kurung ini sama dengan dalam kurung di atas, itu
CTAB, do CTAB plus ADC TDB plus BDC TAD. Maka dapat juga dibuktikan ketidakkonsekuensian segi, misalkan kalau operator C saya 16 saya bekerja pada komponen tensor kovarian, maka ini adalah do CTAB minus DAC TDB minus DBC TAD. Dan dia kalau mix T misalkan AB itu adalah do C TAB minus, ini positif, K ADC TDB minus torka DBC TAD. Very good. Nah, sekarang hal yang penting sih, dan ini akan berguna sangat banyak ketika nanti kita melakukan perhitungan, bahwa ini nol. Jadi aturan kovarian daripada komponen tensor metrik, tensor metrik itulah nol. Nah, ini cukup mudah dilihat, yaitu kita misalkan TABC adalah tensor metrik, itu kita bisa dapatkan do C GAB, itu mencari isinya ini, itu adalah yang menurut di atas, berarti do C GAB minus D ACG DB minus D BC GAD. Nah, dari sebelumnya, akan saya tuliskan lagi detail di sini. Ingat bahwa do C GAB itulah saya bisa dapatkan sebelumnya itu tensor metrik dari produk basis seperti ini, dan masing-masing do ini sama dengan do C EA EB ditambah EA do C EB gitu ya. Dan ini akan memberikan nanti kita simbol Christoffel. Maka dari do C GAB ini kita dapatkan dua suku yang memberikan simbol Christoffel, dan isinya adalah DAC GDB plus DBC GAD minus DAC, dua suku ini satu ulang, GDB minus DBC GAD. Dan ini persis sama, jadi ini DAC GDB jadi cancel, yang ini satu, dan ini juga sama DBC dan AD juga sama, jadi ini yang suku kedua. Jadi terbukti bahwa aturan kovarian pada tensor metrik itu 0, dan juga berlaku jika AB juga 0, bahkan DCG AB nya juga akan bermain 0.